Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riza Novalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrati Indonesia dengan NPM 2241179 dari kelas manajemen 22B. Kali ini saya akan membahas dua bab sekaligus mengenai analisis rasio keuangan serta rumus dan perhitungan rasio keuangan. Lalu, simak videonya. Okay, topic in number 1, what is financial ratio analysis? Financial ratio analysis is one of the methods used to analyze financial reports. This financial ratio analysis is usually used as a measuring tool for a company financing within a certain period. The method is too quantitative compress to variable taken from the company financial reports. Next, benefits of financial ratio analysis. Number 1, to find out the company financial position in a certain period. Number 2, to find out the company weakness and strengths. Number 3, as a basis for determining the strategy net in the future. Number 4, as a parameter of management such as us or failures. Next, weakness of financial ratio analysis. Number 1, difficult in the filtering in the industrial category of the company being analyzed. If the company operates in several business fields. Number 2, difference in accounting method will result in the different calculation. For example, difference in the depreciation method or investor valuation methods. Again, number 3, financial ratio are derived from account data, and this data is influenced by different ways of interpretation and can even be the result of manipulation. Number 4, industry average information is general data and is only the result of manipulation. Next, jenis-jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas dapat menunjukkan kemampuan untuk membayar utang berjangka pendek. Nah, likuiditas yang dimaksud merupakan keadaan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan mengubah aset lancar menjadi uang kas. Hingga ada beberapa jenis rasio yang termasuk dalam rasio likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama kita bahas mengenai rasio lancar atau current ratio. Di sini, current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang di mana jangka pendek yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar. Lalu, semakin tinggi current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan begitu, perusahaan termasuk sehat jika current ratio di atas 1 atau 100%. Cara penghitungan current ratio yaitu rumusnya current ratio sama dengan aktiva lancar dikurang dengan utang lancar aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%. Selanjutnya, rasio cepat atau quick ratio, di mana rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar
kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan perusahaan. Semakin besar quick ratio, maka semakin baik, dan quick ratio yang mendekati 100% termasuk sehat. Berikut cara menghitung quick ratio, yaitu rumusnya quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar terus dikali 100%. Lalu yang ketiga yaitu cash ratio. Nah, cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas dengan utang lancar. Di mana yang dimaksud kas dalam cash ratio adalah utang uang perusahaan yang disimpan baik di kantor atau di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan setara kas berarti harta lancar yang diuangkan kembali dengan mudah dan cepat. Semakin besar rasio, maka semakin baik, dan cash ratio yang mendekati 100% juga termasuk sehat. Lalu rumus perhitungannya yaitu cash ratio sama dengan kas plus setara kas dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Lalu rasio yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas atau profitabilitas rasio, di mana rasio ini merupakan rasio yang memiliki kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba pada periode tertentu. Selain itu, ini juga memberikan gambaran seberapa efisiensi dan efektif manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dan rasio probabilitas ini juga disebut sebagai rasio rentabilitas. Dan ada beberapa jenis rasio probabilitas atau rentabilitas ini, dan cara menghitungnya yang pertama profit margin, di mana ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Cara perhitungannya yaitu profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dan dikali dengan 100%. Selanjutnya gross profit margin. Di sini merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Perhitungannya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali dengan 100%. Lalu net profit margin di sini merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran serta bunga dan pajak. Untuk perhitungannya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Selanjutnya return on investment atau ROI. ROI di sini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Dan cara perhitungannya, return on investment atau ROI sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Dan yang kedua yaitu return on asset atau ROA. ROA di sini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin baik. Perhitungannya, return on asset atau ROA dibagi dengan laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Selanjutnya rasio solvabilitas atau leverage ratio. Di sini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dan jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Berikut jenis rasio solvabilitas dan cara perhitungannya. Yang pertama rasio utang terhadap aktiva atau debt to asset ratio. Di sini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang
Dan rasio ini menggambarkan sejauh mana utang bisa ditutupi oleh aset yang dimiliki perusahaan. Semakin kecil debit to asset rasio maka semakin aman. Untuk cara perhitungannya sendiri yaitu debit to asset ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Lalu rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, di mana merupakan rasio yang menunjukkan hubungan jumlah utang dengan ekuitas. Dengan cara perhitungannya yaitu debt to equity ratio sama dengan total hutang bagi modal dikali dengan 100%. Lalu yang keempat, rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas ini merupakan rasio yang mengukur kegunaan dari seluruh sumber daya yang perusahaan miliki, dan ada beberapa jenis rasio aktivitas dan cara perhitungannya. Yang pertama, perputaran piutang. Perputaran piutang ini mengukur rasio untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputaran piutang, maka semakin efektif pengelolaan piutangnya. Untuk perhitungannya sendiri, perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Seperti itu. Selanjutnya perputaran persediaan, di mana perputaran persediaan ini mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin efektif pengelolaan persediaannya. Untuk perhitungannya sendiri, yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan atau HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Nah, lanjut lalu perputaran aktiva tetap. Di sini merupakan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran aktiva tetap, maka semakin efektif proporsi aktiva tetapnya. Cara perhitungannya yaitu perputaran aktiva tetap dibagi dengan penjualan. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Lalu perputaran total aktiva. Di sini, perputaran total aktiva merupakan rasio yang mengukur efektivitas penggunaan total aktiva. Jadi, jika rasio ini tinggi, maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki manajemen yang baik. Dan sebaliknya. Untuk cara perhitungannya, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Berikut contoh soal mengenai rasio cepat, yaitu kita anggap saja bahwa perusahaan X memiliki laporan keuangan yang dimana dari laporan tersebut diketahui bahwa total aset lancarnya yaitu 1,165 sekian, lalu persediaan lancarnya 316,826 sekian, lalu total utang lancarnya 408 sekian. Berdasarkan data di atas, laporan keuangannya berapa rasio cepat dari perusahaan tersebut? Lalu kita jawab, suatu perusahaan memiliki total aset sebesar 1,165.403 sekian dan total uang lancarnya sebesar 408.490 sekian. Berdasarkan data tersebut, berapakah rasio lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut? Lalu penyelesaiannya yaitu rasio cepat sama dengan total aset dikurang persediaan dibagi dengan total hutang lancar, di mana total asetnya yaitu 91,165 sekian, lalu persediaannya 316.826 sekian, dibagi dengan total hutang lancar yaitu 408 sekian, jadilah hasilnya 2,08. Maka rasio cepat yang dimiliki oleh perusahaan X adalah 2,08 kali. Artinya, perusahaan X memiliki kemampuan dalam melunasi kewajiban dalam jangka pendek cukup baik dan tidak berlebihan dalam menginvestasikan aset lancarnya. Angka 2,08 juga menunjukkan bahwa tiap RP1 kewajiban lancar perusahaan bisa dijamin oleh aset lancar sebesar 2,08. Untuk penyelesaian soal yang kedua yaitu rasio lancar sama dengan total aset lancar dibagi dengan total hutang lancar. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu di mana
Untuk total aset lancar yaitu sebesar 1,65 sekian, lalu dibagi dengan total hutang lancar 408 sekian, dapat hasil 2,85. Jadi nilai rasio lancar dari perusahaan tersebut adalah 2,85 kali, di mana nilai rasio tersebut mengidentifikasikan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar utangnya sudah baik, sebab angka 2,85 kali menunjukkan bahwa perusahaan bisa menjamin RP1 hutang dengan aset lancar sebesar 2,85. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus-rumus ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek kinerja keuangan perusahaan, di mana analisis rasio keuangan penting untuk pengambilan keputusan seperti penilaian kredit oleh bank, investasi, dan perencanaan bisnis. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil analisis harus selalu dipertimbangkan dalam konteks industri dan perusahaan yang bersangkutan, serta dalam sejarah kinerja keuangan mereka. Seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan kali ini teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton, support terus channel ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.